Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Apa saja yang ada pada laporan hasil teks observasi? Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tujuan, yang keempat fungsi, yang kelima struktur, dan yang keenam yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan suatu di antara materi yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Teks laporan hasil observasi memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Pengamatan atau bisa disebut observasi dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Setiap informasi yang didapat juga harus disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini sang penulis, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ditulis secara lengkap dan sempurna, bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian yang terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang dapat di dalamnya. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya, berbobot maupun susunannya logis. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya yaitu tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan yang lainnya yaitu untuk penelitian. Yang kedua, untuk memberikan informasi terbaru. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Yang keempat, untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kelima, yaitu untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keenam, untuk melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang ketujuh, yaitu untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu fungsi atau manfaat laporan teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki fungsi bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama sebagai bahan penelitian, yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang ketiga yaitu sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, yang keempat yaitu sebagai dokumentasi, yang kelima yaitu sebagai ilmu pengetahuan, dan yang keenam yaitu menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur, diantaranya yaitu 1. Pernyataan umum. Terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang akan diamati dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan, maka hal ini termasuk ke dalam jenis teks formal yang mengharuskan bahasa yang baku atau sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi diantaranya yaitu
Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk menyatakan, seperti tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Dan yang keenam, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketujuh, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, mutualisme, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.